menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambo SH MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Upaya hukum mantan Kadif Propam Polri yang juga terpidana mati Ferdi Sambo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kandas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Ferdi Sambo atau menguatkan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo tidak hadir dalam pembacaan putusan itu. Dengan adanya putusan itu, maka Sambo tetap dihukum mati. Majelis Hakim menyatakan motif pembunuhan Yosua tidak perlu dibuktikan. Menurut pendapat Majelis Hakim, motif bukanlah unsur delik, sehingga motif tidaklah harus dibuktikan dalam proses persidangan. Motif perlu diketahui diantaranya untuk menentukan berat ringannya pemidanaan, akan tetapi tidak wajib dibuktikan. Tidak hanya Sambo, Hakim Pengadilan Tinggi juga menguatkan putusan untuk istrinya Putri Chandrawati, sehingga Putri tetap dihukum selama 20 tahun penjara karena dianggap terbukti ikut serta dalam pembunuhan terhadap Yosua. Menerima permintaan banding penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 791/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terdakwa lain yang mengajukan banding adalah mantan anak buah Sambo, Ricky Rizal. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta juga menolak banding Ricky yang sebelumnya divonis 13 tahun penjara. Mengadili 1. Menerima permintaan banding masing-masing dari penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal dan penuntut umum. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 799/PIB/2022/PN JKTSL tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Upaya hukum lainnya masih bisa ditempuh terpidana mati Ferdi Sambo CS, mulai kasasi hingga peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Tapi apakah tim mereka akan tetap menempuh langkah hukum selanjutnya? Tim Liputan Kompas TV. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding semua terpidana atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua, baik Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, Ricky Rizal maupun Kuat Maruf. Sehingga putusan banding itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, mereka masih punya upaya hukum lanjutan yang bisa ditempuh sebagai cara agar terlepas dari hukuman. Bagaimana dengan kemungkinan upaya hukum lanjutan tersebut? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum dari keluarga korban Brigadir Yosua Huta Barat, Bang Martin Lukas Simanjuntak, dan juga pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firmansyah. Dan juga kami sempat menghubungi Pak Herman Umar, kuasa hukum dari Ricky Rizal, namun sampai saat ini masih belum berhasil untuk menghubungi Pak Herman Umar. Semoga nanti bisa bergabung dalam perbincangan kita pada pagi hari. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Mas Heri, selamat pagi. Bang Martin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi semua. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Sudah bergabung. Selamat pagi, Bang Terima kasih. Bang Martin, mungkin keluarga masih terus memantau ini ya, mengenai upaya-upaya lanjutan, upaya hukum lanjutan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo CS begitu. Sebenarnya masihkah ada kekhawatiran bahwa vonisnya bisa berbeda pada saat ini naik banding atau bahkan naik kasasi gitu, Bang Martin? Ya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kemarin itu akhirnya menjawab keraguan-keraguan keluarga korban dan juga orang-orang yang sempat curiga ya, bisa saja ada pengurangan terhadap putusan dari para terdakwa. Mengingat kemarin ketika dikeluarkan ketua dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara itu, ada beberapa yang memiliki histori ya. Kalau saya pinjam kata-kata dari pembawa acara dari beberapa media, yaitu memberikan diskon hukuman gitu ya. Namun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kemarin
akhirnya menegaskan bahwa dugaan tersebut ternyata tidak benar gitu ya, dan justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu akhirnya membuat keluarga ya puas, cukup puas lah, bukan cukup puas. Nah, mengenai kasasi nanti ya kita lihat nanti lah, soalnya kan kita juga belum melihat apakah terdakwa ini menyatakan untuk menumpuk kasasi atau tidak. Kita tunggu aja nanti sambil kita perhatikan. Apakah dari keluarga maupun dari tim pengacara keluarga ini sempat khawatir juga bahwa upaya-upaya, kita tahu bahwa kasus ini dari awal sekali sudah ada banyak upaya untuk merekayasa fakta di balik kasus ini. Namun kita lihatlah hasil dari vonis, dan tadi Anda mengatakan putusan dari Pengadilan Tinggi juga menguatkan vonis tersebut. Tapi upayanya dikhawatirkan tidak berhenti. Apakah kita bisa simpulkan dan Anda yakini bahwa upaya untuk tanda kutip menyelamatkan Sambo CS ini sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada terlalu naif juga ya. Saya tahu kok siapa-siapa aja yang dekat sama beliau. Sampai sekarang masih dekat. Nah cuman kan kita harus lihat juga bahwa lembaga yudikatif ini kan terpisah dari eksekutif. Ya. Maka seharusnya secara struktural ya tidak bisa ada intervensi. Tapi kan kita nggak tahu nih. Ya, apakah di balik dari hubungan yang struktural ini yang tidak ada hubungannya antara eksekutif dan yudikatif bisa dibangun suatu hubungan yang dilandaskan dengan kepentingan-kepentingan yang lain gitu ya. Nah, kami sampai saat ini masih optimis bahwa semakin tinggi levelnya harusnya semakin tinggi juga profesionalitas dan juga integritas. Ya. Kan mengingat juga beberapa waktu yang lalu ada terjaring OTT ya, beberapa hakim dari Mahkamah Agung. Saya pikir ya ini juga akan menjadi suatu pembelajaran ya bagi setiap penegak hukum bahwa apabila melakukan hal-hal yang tidak benar itu konsekuensi hukumnya jelas. Gitu. Tapi kami sampai saat ini kami masih menyambut baik dan juga menganggap bahwa Mahkamah Agung itu pastilah memiliki integritas dan profesionalitas yang lebih baik dan lebih tinggi daripada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang dalam putusannya memberikan keadilan bagi keluarga korban. Demikian. Oke, saya ke Mas Heri. Untuk pemahaman kita juga nih yang awam hukum, sebenarnya dengan putusan PT ini apakah sebenarnya menguatkankah atau apa sebenarnya? Karena kita mungkin tidak terlalu paham juga pada saat masuk ke banding di Pengadilan Tinggi. Sebenarnya yang ditelah di sini apa terkait dengan kasusnya? Apakah seluruh bukti nanti dipelajari lagi kah? Atau proses dari peradilan di Pengadilan Negeri kah? Atau apanya sebenarnya yang lebih ditelaah pada saat masuk ke banding di Pengadilan Tinggi? Ya, banding sendiri kan Mas Timothy ada diatur dalam pasal 233 sampai 243 KUHP ya. Dalam konteks bahwa dia mengajukan banding, berarti kan upaya untuk merevisi yang mungkin mereka anggap ada kekeliruan dalam putusan hakim di tingkat pengadilan negeri atau tingkat pengadilan pertama ya. Poinnya itu memang tidak sama dengan apa yang diselenggarakan alur proses perkara yang terjadi di PN ya. Lebih ringan. Ya memang, kemudian bahkan keterangan saksi atau terdakwa jika diperlukan itu juga bisa dipanggil, tapi jika diperlukan ya, tapi lebih banyak main ke domainnya dokumen mungkin ya, baik dari memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh penuntut umum. Nah dalam hal itu yang dibunyikan oleh teman-temannya kuasa hukum dari Sambo adalah bicara tentang misalnya ultra petita. Ternyata kan dijawab juga di situ kan bahwa bagian ini tidak termasuk ultra petita karena katakanlah pidana mati itu masih dalam ketentuan pokok dalam hal ketentuan pidana, yaitu di pasal 10 tepatnya kan, karena pidana mati itu pidana maksimal memang, di bawahnya ada semua sebagainya. Jadi apa yang diajukan dalam hal ini ternyata dimentahkan dengan bahasanya dalam poin mengadili adalah dikuatkannya putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tingkat banding tadi. Hampir 90% narasi atau alur berpikir dari pengadilan negeri itu juga, saya nggak mengatakan di copy paste dalam konteks yang negatif ya, tapi dalam konteks yang positif itu hampir semua diamini oleh pengadilan tinggi. Selain konstruksi berpikir hukum hakim di pengadilan negeri itu ya, dinyatakan tidak ada yang salah begitu ya, secara logika hukum dan secara aturan undang-undang sudah benar. Nah ini yang perlu kita pahamkan di situ, karena ada bahasa menguatkan.
Nah, bahasa menguatkan itu kan nggak mungkin kontraproduktif terhadap yang sebelumnya, Mas Timothy. Jadi, Nah, menguatkan itu dalam arti apakah pada saat naik lagi pertimbangannya itu bahwa memang ini sudah melalui proses PN, melalui PT, sehingga harapan untuk seseorang mengubah putusan itu memang seperti kata Bang Martin tadi, seharusnya sudah lebih matang nih mereka hakim-hakim yang mengadili. Seharusnya juga perubahan itu semakin kecil kemungkinannya atau sama sekali bisa berubah kalau memang naik lagi ke kasasi itu. ya, kalau peluang sekecil apapun pasti ada ya Mas ya untuk berubah begitu ya ke arah yang bahkan kalau Sambo kan pasti sudah maksimal ya karena pidana mati, tapi tersangka terdakwa yang lain kan masih mengupayakan tuh bisa tidak turun dari angka yang mereka dapat begitu kan, seperti PC 20 tahun begitu, begitu juga Kuat Ma'ruf 15 tahun dan Ricky Rizal 13 tahun, kan pengennya pasti kalau bisa didorong ke arah yang lebih rendah hukuman. Peluang itu pasti ada. Bahkan ketentuan pasal 67 KUHP bahwa pengajuan banding itu kan bisa oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Hak hukum seseorang itu saya rasa pasti akan coba dimaksimalkan, Mas Timothy. Terkait dengan hasil, ini masih panjang. Ini yang harus kita ingatkan juga bahwa kasus ini belum final and binding, belum inkrah van gewisde, masih ada terbuka upaya hukum lain yang bisa saja mengubah putusan tersebut di akhirnya, begitu ya, karena masih ada kasasi, masih ada peninjauan kembali, maka peluang masih ada. Bukan berarti kita menafikan bahwa ya jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan di proses berikutnya kan, nah, tapi kemungkinan terbuka peluang untuk putusan itu berubah itu masih sangat terbuka, karena kita bicara tentang judek juris dan judek faksi kan berbeda juga ya. Ada yang bicara tentang bagaimana fakta hukumnya, ada yang bicara tentang penerapan hukumnya. Nanti di kasasi akan bicara tentang penerapan hukumnya dan juga di tingkat PK. Nah, kalau kemarin masih terbuka, Mas Timothy, sidangnya, kita bisa akses informasinya dengan sangat mudah, bahkan mengikuti persidangan dari menit ke menit. Di tingkat yang lebih lanjut, ini agak lebih silent dia, ya, agak lebih senyap. Nah, ini yang dalam senyap ini yang mudah-mudahan tidak menjauhkan juga dari nilai keadilan korban dan nilai keadilan masyarakatnya. Itu yang perlu kita reminder, dan saya yakin dan percaya juga ini sudah sangat dipahami oleh yang akan memeriksa baik di tingkat kasasi maupun PK, bagaimana atensi publik. Kita nggak bicara tekanan publik ya, tapi atensi publik terhadap perkara ini masih tinggi begitu. Oke, nah Bang Martin, sebenarnya kan kalau masuk ke banding itu kemungkinannya ada paling tidak 3 lah begitu ya. Ada kemungkinan hukumannya sama seperti yang divonis kemarin itu, bisa lebih berat atau bahkan bisa lebih ringan. Kalau yang diinginkan oleh yang mengajukan tentu saja lebih ringan. Apakah Anda sempat juga terpikir kalau banding bisa jadi lebih berat? Ya, tadi seperti Bung Timothy sampaikan, ada 3 peluang buat 3 terdakwa. Namun sayangnya untuk Pak Ferdi Sambo itu hanya ada tinggal 2 peluang ya, dikuatkan atau turun. Nah, kalau untuk 3 terdakwa yang lain, kalau saya sarankan sih ya, kalau kita hubungkan dengan kontekstualisasi pembunuhan berencana ataupun delik pembunuhan berencana, menurut saya loh ya, ini menurut saya, walaupun mereka punya hak, tidak usahlah ajukan kasasi. Kenapa? Itu sudah sangat cukup adil untuk perbuatan yang sangat sadis, secara berencana ya, dan juga turut serta melakukan obstruction of justice dalam menghilangkan nyawa ya orang yang tidak bersalah. Nah, namun saya punya pandangan lain nih ya. Pandangan ini berdasarkan pemikiran saya sendiri terhadap Bapak Ferdi Sambo. Kenapa? Karena sebenarnya untuk mematahkan ataupun merubah konstruksi putusan dari majelis hakim tingkat pertama, lalu majelis hakim tingkat banding, dari hukuman mati dan juga terbukti secara sahnya dan meyakinkan terhadap pasal 340 menjadi bebas, itu menurut saya mustahil. Ya, sangat mustahil. Nah, di sini saya lihat itu yang ada peluang adalah dimasukkannya ada hal yang meringankan. Nah, namun dalam bahan ataupun substansi dan materi yang tersaji, setelah saya mencermati memori banding dari terdakwa Ferdi Sambo dan penasihat hukumnya, saya melihat tidak ada hal-hal yang baru yang patut dimasukkan oleh majelis hakim untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Oleh karena itu, apabila nanti terdakwa Ferdi Sambo ataupun penasihat hukumnya mengajukan kasasi, saya berharap nih,
Dan saya doakan, mudah-mudahan dimasukkan dalam hal yang meringankan dan juga dalam memori kasasi, pengakuan bersalah dan mengakui perbuatan oleh terdakwa Ferdi Sambo terhadap peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Apabila itu dimasukkan, saya tuh hakul yakin ya, pasti akan ada hal yang meringankan di dalam putusan majelis hakim dalam tingkat kasasi nanti. Karena di luar daripada itu saya pikir ya tidak akan ada hal yang meringankan. Kalau mau menggunakan prestasi sayangnya akibat yang dilakukan oleh Ferdi Sambo khususnya dalam membunuh secara berencana dan juga melakukan obstruction of justice dan melibatkan banyak perwira tinggi, itu menghancurkan citra kepolisian. Jadi kalau diajukan prestasinya sebagai seorang Kadif Propam ataupun sebagai Dirtipidum, itu tidak bisa menutupi terhadap impact yang sudah diberikan kepada institusi kepolisian. Bayangin loh, dari 70 sekian persen menjadi 48%. Itu menurut sumber yang kredibel. Siapa itu? Litbang Kompas. Saya hanya percaya pada survei itu Litbang Kompas. Untuk yang lain saya nggak percaya. Makanya kalau ada yang membuat survei tiba-tiba naik, ya itu mungkin cuma angan-angan. Kalau saya percaya Litbang Kompas. Kalau Litbang Kompas belum mengeluarkan hasil survei, menurut saya itu semua omong kosong. Demikian, terima kasih. Oke, makasih Bang Martin. Jadi kalau dilihat dari secara prestasi, justru perbuatan ini bukannya harus diperhitungkan secara prestasi pribadinya Sambo, tapi justru melihat bagaimana ini mencoreng prestasi kepolisian secara keseluruhan begitu ya. Jadi ini yang membuatnya tidak bisa dipertimbangkan. Tapi Mas Eri, memang apakah masih ada ruang hal tersebut bisa diberikan gambaran bagi hakim dalam PT kemarin, dan apakah ini mungkin kekurangan dari memori banding yang diajukan, bahwa ada perubahankah atau penyesalan yang dimasukkan, masih ada suarakah tervonis di sini pada saat mengajukan memori banding itu? Kita harus hati-hati menjawab ini Mas Timothy, karena cara ada lawyer di sini biasanya profesional lawyer udah jalan nih. Ini kan sudah memberikan input masukan juga kepada memori banding teman kemarin kan. Dan konteks bahwa kita melihat tadi tidak ada yang baru misalnya, kemudian menurut saya banyak hal yang terlalu jauh diambil sebagai potret untuk melihat kasus ini dari segi pendekatan Pak Sambo gitu ya. Padahal kalau kita mau bicara pembuktian, hal-hal yang dekat saja menurut saya secara sederhana begitu ya. Apa kemudian dilakukan oleh Pak Sambo, tujuannya. Saya nggak akan spesifik karena ini akan mempengaruhi nanti untuk mungkin perbaikan di tingkat kasasi dan lain sebagainya sebagai olahan untuk logika hukum yang akan dipakai. Tapi setidak-tidaknya menurut saya dengan berfokus pada putusan orang lain yang lebih rendah, itu saja sudah membuktikan bahwa cara berpikirnya itu tidak runtut dan juga tidak fokus pada inti permasalahannya. Jadi maksudnya membandingkan hukuman Sambo dengan terdakwa atau tervonis lainnya, ada yang membandingkan hal tersebut, itu sebenarnya tidak bisa tidak bisa dibanding-bandingkan begitu ya? Iya, ojo dibanding-banding mungkin ya Mas. Jadi nggak perlu juga dibandingkan urusan orang lain, fokus pada pembelaan saja. Mengapa misalnya kalau memang seorang itu melakukan tindak pidana ke orang lain, entah penganiayaan, entah pembunuhan, itu yang menurut saya bisa dijelaskan secara sederhana dan masuk akal. Tapi kan ini kan dilema mungkin. Satu sisi ingin mengakui perbuatan pidananya, di sisi lain tidak mau mengakui karena semua konsekuensi sudah dipertimbangkan. Harusnya memang sudah ekstrem kiri atau kanan saja atau tidak mengakui dari awal misalnya kan. Tapi bangunan ceritanya tadi lebih fokus kepada pembelaan. Apakah pembelaannya kalau dia melakukan tadi adalah karena harga dirinya, self esteemnya timbul sebagai seorang laki-laki, akhirnya muncul itu kan dari saya. Jadi sebenarnya itu yang saya tidak harapkan untuk menjawab ini Mas Timothy. Ini jadi perbaikan ke depan ini untuk pembelaan itu. Kalau menurut saya kacamata dari segi praktisi juga, karena saya berpraktik juga, menurut saya hal itu seharusnya nggak usah jauh-jauh pembelaan atau pembuktiannya, ada bahkan berfokus pada pihak lawan, tapi pihak sendiri saja, kan ditanya kepada terdakwa apa yang sesungguhnya terjadi, kemudian mengapa dia melakukan itu atau bagaimana kan? Ini kan keputusan dari pembelaan itu kan harus bersama ya, karena ini kesepakatan begitu kan, konsensus di situ. Jadi kalau ada dualisme pandangan, nah itu akan terbaca dalam dokumen yang dituliskan begitu. Nah, sehingga ada yang tidaknya
Itu misalnya kok malah poinnya untuk dirinya sendiri sedikit, malah poin orang lain lebih banyak porsinya. Padahal ini kan masalah ke depan adalah kepentingan hukum dan masa depannya yang bersangkutan. Ya. Yang penting sebenarnya, Mas Timothy. Oke, Mas Heri. Kita akan lanjutkan lagi, Mas Heri dan juga Bang Martin, tapi kita akan jeda sebentar. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.